itu adalah sebagai bentuk laporan tugas akhir kalian, itu nanti untuk sebagai salah satu syarat lulusan ya, di diploma 3 ini gitu. Nah, untuk MPP itu sendiri adalah mata kuliah yang mempelajari atau memahami tentang metodologi penulisan dan penelitian ya. Nah, kalau di D3 sendiri sifatnya itu bukan seperti penelitian yang pada umumnya seperti S1 pakai seperti itu kan. Kita lebih sifatnya karena kalian kan ya dari D3 jadi sifatnya observasi. Jadi saya jelas nggak? Coba yang lain dulu ya. Oke, jadi sifatnya lebih observasi. Jadi contohnya misalnya kalian sudah bekerja, tapi karena kalian di jurusan akuntansi atau komputer akuntansi, maka nanti ambil tugas akhirnya, judul tugas akhirnya juga harus tentang akuntansi, pajak maupun audit gitu ya, maupun sistem informasi akuntansi. Tadi ada materi PPT yang sudah saya sampaikan ya kepada kalian. Ini ngomong gak sih? Oh, kedengeran. Sudah muncul kalian? Sudah, Miss. Oh, sudah. Oke. Jadi MPP ini tentang metodologi penulisan dan penelitian. Jadi lebih menjelaskan tentang bagaimana tata cara penulisannya ya. Jadi penulisannya seperti apa. Jadi nanti pada saat kalian mengambil tugas akhir atau membuat laporan tugas akhir, itu kan bukan hanya materinya yang harus kalian dapat atau observasi, tapi juga mengenai sistematika penulisannya, tata cara penulisannya bagaimana supaya baik dan benar sesuai dengan panduannya. Nah, dimulai dari permasalahan penelitian. Jadi nanti pada saat kalian tugas akhir itu otomatis kalian harus ada masalah. Tapi masalah ini maksudnya masalah yang berhubungan dengan tugas akhir ya, dalam arti di akuntansinya gitu. Nah, masalah penelitian ini ya sebagai dasar mengapa penelitian dilakukan. Nah, nanti permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Nah, mengapa kalian mengambil masalah tersebut? Contohnya kalian mengambil tentang akuntansi kerjaan. Nah, kenapa kalian mengambil akuntansi kerjaan? Misalnya karena saya kerjanya di bagian pekerjaan nih, di bagian accounting gitu misalnya, atau di bagian gudangnya karena memegang langsung inventory tersebut. Nah, itu nanti dituangkan dalam latar belakang ya. Nah, latar belakang ini nanti dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Jadi umum dulu awalnya, kenapa perusahaan penting dengan adanya pekerjaan ini gitu, sampai akhirnya kalian baru mulai mengerucut tentang perusahaan kalian. Nah, kenapa pilih perusahaan tersebut? Nah, itu di latar belakang ya, sebagai dasar. Nah, sumber permasalahan ada apa saja? Jadi bisa sumber dari kehidupan sehari-hari. Misalnya adanya penyimpangan antara pengalaman dan biasanya kalau yang sedang magang atau bekerja, kita tahu nih adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Misalnya pas waktu belajar kuliah kok perasaan susah banget gitu ya, tapi pas sudah kerja ternyata cuma seperti aja gitu kan. Terkadang ada penerapannya berbeda gitu kan, namanya okupasi. Kalian melihat
ada perbedaan antara di tempat kalian kerja atau kalian bekerja atau kalian magang gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian ambil data itu harus tempat kalian kerja. Misalnya ada juga di beberapa perusahaan yang tidak memperbolehkan datanya keluar gitu. Yang paling utama di akuntansi itu data dulu. Mau kalian judul apapun itu kalau nggak ada data percuma gitu. Jadi kalian yang pertama harus dipikirkan itu datanya. Jadi cari data yang kira-kira bisa diminta gitu. Jadi kalian lebih bertanya ke perusahaan kira-kira data apa yang bisa diminta, baru dari situ kalian buat tugas kalian. Jangan kalian idealis, saya mau judulnya tentang PPh 21 ini, tapi saya nggak dapat datanya dari perusahaan. Ya jangan maksa, jangan memaksa perusahaan untuk memberikan data yang kalian inginkan, tapi kalian menanyakan kepada perusahaan kira-kira data akuntansi mengenai apakah yang bisa saya jadikan untuk saya. Lalu adanya penyimpangan antara rencana dan kenyataan, lalu pendapat kesimpulan, nah bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Nah, misalnya contoh ada mengenai PPN, mengenai PPN ataupun PPh badan. Sebelumnya kan misalnya ada peraturan terbaru mengenai pajak. Nah, untuk penyempurnaan maka kalian ngambil tentang pajak juga, tapi di perusahaan yang berbeda. Nah, itu kan bisa untuk membangun juga sebenarnya permasalahan. Nah, permasalahan yang baik itu seperti apa? Yang pasti bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi kalian, bagi mahasiswa, lalu bagi perusahaan juga. Dengan adanya kalian melakukan penelitian ini, jadi perusahaan mengetahui ternyata kekurangannya perusahaannya di sini, kelebihan perusahaannya di sini. Lalu yang berikutnya adalah dapat dilaksanakan. Jadi dapat dilaksanakan ini meliputi yang pertama kemampuan teori dari simulasi. Jadi misalnya kalian dapat datanya tentang audit misalnya, tapi kalian nggak paham tentang audit. Nah, jadi jangan kalian maksa juga, harus sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalau memang tidak terlalu paham dengan materi tersebut, silahkan cari data lain yang kalian tidak paham. Lalu waktu yang tersedia, biasanya kan dan September ya. Nah, biasanya mulai pemberian pembimbing itu di bulan Januari Februari gitu. Lebarannya kan maju ya kalau bulan Mei gitu ya. Biasanya Januari kalian akan dapat namanya gitu. Jadi nanti dicek juga waktu yang tersedia gitu. Jangan sampai biasanya kalau untuk pembuatan tugas ini kurang lebih 3 bulan. Jadi biasanya sekitar bulan Januari nanti pemberian pembimbing, di awal atau di akhir, baru 3 bulan terus sesudahnya, kira bulan akhir April atau Mei, awal Mei itu nanti kalian sudah mulai ada sidang pertama gitu. Ini di bulan puasa sidang. Jadi waktunya juga harus dipertimbangkan, jangan sampai kalian buat observasi atau penelitian yang waktunya tuh lebih dari 3 bulan gitu. Itu malah nantinya tidak membawa dampak yang buruk, kalian gitu. Jadi kurang waktu dan lainnya gitu. Jadi usahakan waktunya ya gitu. Atau bisa juga misalnya kalian nggak dapat data dari perusahaan, tapi kalian bisa observasi. Jadi misalnya mungkin di entah di perusahaan tempat orang tua kalian bekerja atau di kakak atau kenalan kalian bekerja, boleh observasi bisa gitu. Jadi yang penting waktunya dipertimbangkan. Lalu tenaga yang tersedia juga, meskipun dana yang tersedia gitu, lalu adanya faktor pendukung tersedianya data. Nah, yang saya sampaikan datanya. Jadi pertama yang harus kita lakukan, kira-kira data apa yang bisa diambil untuk memberikan informasi. Lalu tersedianya izin dari pihak yang berwenang. Nah, jadi kalian misalnya kalian bisa data, terus kalian nggak dikasih, kalian
ambil diem-diem datanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi karena nanti di tugas akhir itu harus ada surat keterangan dari peserta, baik itu surat keterangan kalian kerja ataupun surat keterangan kalian administrasi. Nah, kalau nanti nggak ada izin tiba-tiba dipublish tugas akhir kalian, karena kan sekarang tugas akhir itu sudah bisa lihat di portalnya gitu, nanti ada untuk masing-masing prodi. Jadi jangan sampai nanti takutnya ya terkena masalah gitu karena kalian mempublish data tanpa izin dari perusahaan ya. Nanti kaliannya juga yang jadi bermasalah gitu dari perusahaan. Lalu adanya faktor pendukung, adanya data dan dari pihak. Lalu untuk itu, setelah permasalahan diidentifikasikan dengan tepat, maka langkah berikutnya adalah memberikan nama penelitian, judul penelitian. Dua orientasi dalam memberikan judul penelitian yang harus disingkat. Contoh ini analisis kualitas pelayanan dokumentasi, bukan diaktasi ya, ini kan. Lalu berorientasinya jelas, tujuannya, objeknya, subjeknya, lokasi, dan biasanya lebih simpel kalau untuk D3. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasikan atau masalah ini harus diidentifikasi atau dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan perbedaan yang berbeda. Jadi harus jelas. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dapat perumusan masalah ini bentuknya pertanyaan. Bagaimana metode yang digunakan dalam perusahaan ini gitu ya. Ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih penelitian. Masalah penelitian sudah diambil dari akar masalah. Lalu permasalahan yang akan dipecahkan ini tidak sesuai dengan penelitian dalam penelitian teori waktu dan permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan ada namanya pembatasan masalah. Apa kira-kira pada suatu ada pembatasan masalah agar penelitian ini dapat mengarah ke masalah yang berikutnya, maka diperlukan pembatasan masalahnya sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih mudah saja. Contohnya misalnya kalian bahas tentang PPH 21. PPH 21 itu sebenarnya kan umum ya, masih umum. Jadi suatu perusahaan bisa aja ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, ada karyawan harian. Misalnya kalian batasin masalahnya, oh saya hanya mengambil PPH 21 atas karyawan tetap pada PT ini, nah pada bulan apa gitu, sampai bulan apa tahun berapa. Nah itu namanya batasi. Jadi langsung fokus ke inti masalah yang dituju. Jadi kalian hanya membahas PPH 21 karyawan tetap pada bulan apa, misalnya bulan biasanya kalau pajak itu minimal 3 bulan, kecuali tergantung transaksinya ya. Kalau pajak mungkin 1 atau 2 bulan. Misalnya ambil dari bulan November atau Desember. Nah, usahakan data yang kalian ambil itu misalnya kan kalian ambil usahakan ya jangan terlalu jauh lah, misalnya 2020 atau 2019, tapi kecuali kalau analisa kan butuh beberapa tahun juga ya. Data yang kalian punya juga kalau bisa update. Jadi ini perlunya pembatasan masalah agar masalah itu langsung ke ini isi
bab satu itu pendahuluan, ada 5 bab ya. Kalau kalian belum nyusun KKI ya, nanti di semester 5 ini, ya kalian belum nyusun KKI kan, baru ada semester 5 ini kan. Belum, Miss. Nah, itu. Nah, ini nanti ada KKI, kuliah kerja ini. Sifatnya magang ataupun kerja. Nah, kalau KKI itu biasa hanya 4 bab. Kalau TA ini 5 bab. Jadi nanti bulan ada latar belakang satu-satunya. Jadi kalian membahas tentang latar belakang. Kenapa kalian memilih video atau video dan di perusahaan mana kalian mengambil. Lalu yang kedua, alasan penulisan objek. Misalnya, kenapa kamu milih objek tentang tadi contoh PPH 21? Karena saya karyawan yang bekerja di bagian tujuan dan manfaat penulisan itu nanti ada tergantung judulnya ya. Jadi tujuan dan manfaat penulisan itu tergantung judulnya, nanti tujuannya apa, rumusan masalah ini ada sinkron dengan tujuan. Jadi kalau tujuan penulisannya misalnya mengetahui perhitungan PPH 21 pada PPH 21 apa dan PPH, rumusan masalahnya berubah menjadi kalimat perhitungan PPH ada PT. Batasan masalahnya seperti tadi, PPH 21 pada pada bulan Januari 12 Oktober. Nah, itu contohnya. Kalau untuk metodologi penelitian dan sistematika itu ada udah baku bentuknya. Metodologi biasanya ada beberapa hal, jadi kalian bisa melakukan observasi dengan cara bisa wawancara atau bisa juga dapat dari kuesioner, kalian memberikan pertanyaan gitu ya. Nah, itu salah satu metodenya. Lalu ada sistematika. Sistematika penelitian adalah bab-babnya. Bab satu itu tentang apa? Nah, ini kan dan ditulis makanya dan bab berarti ditulis bab satu isinya tentang apa saja, bab dua isinya tentang ya dan untuk di bab 2 itu nanti ada tinjauan berkata. Jadi bab 2 ini berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan judul tugas akhir yang diambil. Nah, setiap teori yang diambil harus mengikuti kaidah penulisan yang jika ada kutipan lebih dari 3 baris maka nanti buat satu tafsir. Nah, saya contohkan. Jadi misalnya kalian tadi contohnya mengambil judul tugas akhir mengenai PPH 21, pelaksanaan PPH 21 misalnya ada PPH. Nah, jadi kalian harus mencari perhitungan yang pasti pertama mulai dari judulnya. Judulnya adalah tentang PPH 21, berarti tentang pajak. Cari pengertian tentang pajak. Jadi menurut saya itu ambil dari teori-teori yang diambil ini minimal dari psikolog yang mempunyai batas waktu penerbitannya 5 tahun dari tahun pembuatan ke tahun. Makanya kalian buat tugas akhir di tahun 2022, berarti kurang 5 tahun aja, 2022 dikurang 5 tahun 2017 ya. Miss, Berarti Assalamualaikum Miss. ya. Maaf ganggu Miss. Nur Fajria minta di ACC Miss. Oh iya iya. Makasih Miss. Iya. Iya.
Fajri Ria Miss. Ria Nur kan. Iya, Ria Nur. Makasih ya Miss, maaf ganggu. Azan gitu ya. Juga tentang PPHD. Lalu Miss, maaf suaranya kecil Miss. oh ya. Hmm. Oke, jadi kalian ambil dari buku yang minimal 5 tahun ke belakang dari tahun pembuatan tugas akhir kalian. Misalnya kalian kan lulus itu di tahun 2022 ya. Berarti kurangnya 3 tahun, berarti 2017 adalah buku yang minimal kalian pakai. Jangan kalian ambil buku yang tahun 90 atau tahun 2000 gitu. Harus minimal banget di tahun 2019. Jadi nanti menurut para ahli berapa gitu perpajakan menurut para ahli apa artinya, lalu ada buku pajak, lalu ada apa jenis pajak, nah baru kan PPh 21 membahas PPh 21 ada apa, ada subjek pajak, ada pajak, lalu ada PPKP ya, dan segala macam perhitungannya gitu ya, dan juga jurnalnya kalau misalnya membahas tentang jurnalnya. Nah ini nanti kalau misalnya titipannya ada lebih dari 3 baris kan nanti harus dibuat satu nanti lalu dibuat dalam. Saya contohkan apa yang sudah ini, lalu di teori yang dikutip dan tertulis di bab 2 harus tercantum di dalam yang terima itu ada namanya terpustaka. Jangan sampai kalian ngambil teori dari orang atau ngambil apa ya ibaratnya catatan dari baik dari apa dari buku maupun dari jurnal tapi tidak dicantumkan di daftar akal gitu. Hah? Iya taruh situ aja. Bukan. Sampo. Dan tadi yang dan teori-teori yang Ya udah serah deh. dari sumber yang mempunyai Apanya? Apanya? Orang bukan punya ini, jadul gitu. bukan punya Wati. Ih, ngaco. Itu untuk tugas juga ada praktik tentang sejarah bab 4 ini dia berisi pembahasan mengenai 2 masalah yang diangkat dan itu dari pembahasan ini
dengan tujuan penulisan dan rumusan masalah. Nah, jika tujuan penulisan dan rumusan masalah adalah tepat, maka pembahasan juga harus tepat dan harus sesuai dengan urutan yang ada dalam masalah. Di tugas akhir itu intinya pada saat kalian sidang itu harus cek juga menyesuaikan antara rumusan masalah kalian buat tujuan dan serta pembahasan kesimpulan saran. Kalau tidak ada ketidaksinkronan antara rumusan masalah tujuan penulisan dan saran, nanti kita bisa mengungkap. Jadi diusahakan harus sama, harus saling berkaitan. Jadi saya contohkan untuk di bab 5 itu nanti ada penutup kesimpulan saran. Seperti tadi, kalau rumusan masalah atau tujuan penulisan itu ada 4 poin, maka pembahasan poin, kesimpulan ada 4 poin, saran juga ada 4 poin. Lainnya jika nanti ada daftar pustaka, selain bab 5 bab tadi itu ada daftar pustaka, lalu ada biodata tulis, ini ada lampiran sesuai dengan judul tugas akhir kalian. Lalu format penulisan ada 4-4-3-3 gitu. Itu dari kiri dan atas, 4 kanan dan bawah itu 3. Misalnya area 12 bukan paragraf full block style di cetak piring atau di standar. Ini tidak berkaitan dengan dan lainnya. Misalnya di dalam kalian gambar, pasti gambar itu ada karena ada kita wajib buat daftar gambar. Selain sebelum latar belakang itu ada namanya ada gambar dan kalian buat daftar. Lalu juga di dalam tugas akhir ada tabel, kita wajib buat jika di dalam tugas akhir ada lampiran, kita wajib buat dan oke, jadi kita ada 14 kali. Jadi hari ini kan penguasaan kedua ya. Karena ini kalian udah semester ini. Iya. Kan kalian udah kira-kira kalian misalnya bekerja di rumah, megang apa, atau misalnya kalian bisa aplikasi gitu, apa gitu, itu juga bisa. Jadi mulai dari hari dulu gitu. Jangan nanti itu pas dibagikan ada nanti kalian nggak mengajukan judul gitu. Jadi sudah ada judulnya, sudah ada ibaratnya sudah ada draft lah ya. Karena kalian sudah membuat tentang tugas akhir gitu. Paling nanti tinggal di atau tinggal nanti dirapikan gitu. Nah, tiganya nanti kalian coba membuat bab satu yang penting mengenai rumusan masalah tentang pembahasan masalah. Kan tadi ada yang saya tujuan rumusan batasan masalah itu di juga. Nah, plus juga cari teori penganalisis itu karena kan nanti buat tujuannya itu buat bab 3. Nah, kalau bab 3 kalau yang belum ada caranya gimana ya udah nanti
baru ke pertemuan 5 itu nanti mau menjelaskan. Jadi karena kan ya bisa kalau misalnya kita langsung dapat data itu bagus. Jadi berarti kalian sudah mulai membuat tugas akhir itu sama saya gitu. Saya kasih panduan konsultasi salah gitu. Tapi kalau memang belum ada data ya udah nanti kalian buat contohnya. Oh, tapi contohnya titik satu berarti nanti tentang perhitungan PPh 21. Ini tentang apa? Nah itu namanya fine. Tapi kalau kalian udah ada data real, berarti kan langsung dibahas. Kira-kira isinya apa aja ya nih? Oke ini nih. Kita data membuat lima, tujuh, nanti membuat PPT untuk selanjutnya. Biasanya bulan sidang itu ada prasidang. Prasidang ini tujuannya apa? Tujuannya ya pasti untuk lebih mempersiapkan diri kalian agar juga gitu kalau mungkin ada ibaratnya ada tips-tips supaya mudah dijawab dan sebagainya gitu ya. Ini jadi kurang lebih selama 14 pertemuan yang akan kita bahas. Ini kan satu pertemuan 2 kali ya. Jadi saya berikutnya Miss, maaf Miss, suaranya kadang kecil, kadang sedang, kadang kecil banget gitu. sekarang kenceng nggak? Iya, tapi nanti kalau Miss lagi ngomong tiba-tiba kecil gitu. Oh gitu. Ya maaf. Ini kali sinyal ya. Sekarang kenceng. Iya, lumayan. Oke. Miss, kita kan belajar MPP ini untuk sidang nanti ya. Nah, nanti kan Miss bilang setiap itu 1, 2 sampai 7 ya Miss ya. 14 kali pertemuan ya Miss. Nah, itu maksudnya kita bisa sekalian buat beneran untuk apa sidangnya, dan pas lagi kita bimbingan itu kita cuman merapikan gitu jatuhnya Miss. Begitu kan Miss? Ya bisa, benar, bisa banget. Apalagi kalau misalnya sudah ada datanya kalian, sudah ada data asli, langsung aja kira-kira materinya apa nih gitu. Jadi nanti langsung dibahas sama saya. Kan belum tentu nanti kalian pembimbingnya saya kan. Iya, belum Miss. Saya bantu dari sekarang. Biasanya kemarin-kemarin tuh udah pada prepare gitu. Jadi apa namanya udah siap lah, udah nggak takut ketemu pembimbing karena udah ada data. Dari sekarang nih kalian udah mulai cari data. Jadi sekarang kan baru bulan itu September, Oktober, November, Desember, 5 bulan lebih awal. Jadi kalian udah prepare. Saya udah punya datanya, udah punya draftnya, udah punya surat izin kan, jadi tinggal nanti maju ke pembimbing ini Pak udah rapi gitu, tinggal perbaiki apa misalnya yang kurang gitu. Nah, udah tinggal gitu kan lebih enak kan. Miss, aku mau nanya lagi Miss. Aku kan kerjanya di perpustakaan. Nah, perpustakaannya ini baru dibuat modern gitu Miss. Jadi siswa-siswanya pun nggak ada yang minjam. Nah, itu kalau untuk stok kayak gitu, itu kayak gimana Miss? Oh bisa tentang ini persediaan bukunya gitu. Jadi misalnya kan persediaan, nah, kalau itu mungkin yang ke akuntansi ya. Kalau ini kamu lebih ke admin sih. Kalau bisa sih Iya. tentang ini apa? Kalau peminjaman nggak ada keluar uang ya.
Nggak ada, Miss. Pembelian buku, tentang pembelian buku gimana? Pembelian buku juga dapat dari itu, Miss. Kayak sumbangan. Oh gitu. Mungkin pembelian peralatan, Miss. Boleh pembelian peralatan. Itu Jadi misalnya bahas tentang aset tetap. Misalnya akuntansi aset tetap. Aset tetap yang dimiliki di perusahaan apa aja. Nah, nanti selama bahas metodologinya, tata kerjanya, itu bisa. jadi kalau untuk persediaan nggak bisa kayak gitu, Miss ya. Nggak bisa, yang namanya persediaan itu lebih ke perusahaan Heeh. dagang. Jadi yang beli barang, jual barang dagang, ataupun perusahaan ekspor yang produksi barang terus nanti jual barang gitu. Itu yang persediaan biasanya. Kalau seandainya untuk bukunya itu sumbangan, nah itu juga nggak bisa juga, Miss. Sudah, Nggak karena bisa. nanti kan nggak ada hubungannya sama akuntansi. Oh Akuntansinya iya, gimana? iya sih, Miss. Kecuali kalau misalnya membahas misalnya tentang pengeluaran kas untuk pembelian buku gitu. Nah sistemnya gimana? Pengajuan dulu kemana? Bagian apa? Terus nanti di bagian apa? Kan berarti ada dokumen yang digunakan. Terus bagian-bagian yang terlibat, lalu ada lagi flow chart-nya. Nah itu berarti tentang sistem informasi. Aduh, oh gitu, Miss. Iya, oke. Sama, Miss. Ini kan MPP ini kan kayak membahas tentang ini. Nah, ini nanti ada UAS atau tes ya nggak sih, Miss? Ada UTS buatnya ada, tapi lebih mengenai materi tadi contohnya satu. Terus yang kedua tentang misalnya kalau kalian dapat video tentang misalnya tentang akuntansi aset tetap, nah, kira-kira urusan masalahnya, tujuannya, batasan masalah seperti apa, gitu. Kalian seperti itu aja udah nyelesain aja. Berarti ada UTS sama UASnya, Miss ya? Ya ada. Siap. Dan salah satu tes luasnya yang ngumpulin yang itu tadi kan ada ngumpulin bab 1, bab 2 itu dimasukkan sebagai salah satu tes dan luasnya gitu sebagian. Baik, Miss, Miss. Terima kasih, izin Miss. Miss, nanya Miss, Ya silakan. kalau ngambil bahan bahan observasi tentang kayak kehilangan voucher data yang udah beberapa tahun lalu itu gimana Miss? Ambilnya tentang bahas akuntansi apa? Yaudah, maaf di dulu. Miss Fetri, Miss, Hah? Kenapa? Laila minta di ACC, Miss. Oh iya sebentar ya. Makasih, Miss. Ya. Ya coba. Nah, siapa Cahyu? Iya, Laila. Dia belum. Oke. Ya dilanjutkan. Itu Miss, dan mau observasi tentang kayak tindak lanjut perihal voucher apa sih lampiran voucher bang keluar sama bang masuk apa sih hilang gitu nih itu bisa diangkatnya melalui tema apa Kenapa hilang mesti kamu bahas? ya biar kalau misalnya kan kita ya, kalau perizinan tuh nanti kan bakal pindah kerja lagi gitu kan Miss pada saat kalau misalnya ketahuan gitu lagi setidaknya ada bahan untuk referensi dalam hal untuk cari problem solvingnya gitu. Oke, ini vouchernya voucher apa? Pengeluaran kas atau Bank, pengeluaran kas? Hah? bank,
Ya, B-nya ini pengeluaran atau penerimaan? Ada yang penerimaan, ada yang pengeluaran, tapi lebih fokus ke pengeluaran sih Miss ya. Karena di situ Berarti ada kamu harus dulu bukti sepakati store dulu gitu. pengeluaran ya. Ya, berarti ada pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran kas, berarti kan kalau apa hilang itu berarti karena ada mungkin kesalahan ya. Kesalahannya bisa dari sisi manusia atau bisa juga dari sisi apa mungkin dokumennya kurang ataupun dari sumber daya manusianya. Kalau misalnya dia tidak paham atau salah salah taruh atau salah letak lah ibaratnya. Tapi kan itu prosedurnya kan, sistemnya yang salah mungkin. Nah dari situ kamu bisa membuat tentang sistem akuntansi pengeluaran kas gitu. Jadi Oh nanti iya, sistem iya. akuntansi pengeluaran kas khususnya kas pengeluaran kas atas apa? Nah nanti Wildan bisa dibatasin masalahnya. Pengeluaran kas kan banyak Wildan. Bisa bayar gaji, bayar pengeluaran operasional ya ibaratnya bisa bayar hutang. Nah ini voucher banknya untuk apa? Ya, jadi itu dibatasi masalahnya di situ. Jadi lebih ke sistem akuntansi pengeluaran kas. Logikanya kalau sistem akuntansinya benar, sesuai dengan prosedur, bagian-bagiannya benar, dokumen-dokumennya dikeluarkan benar, itu otomatis kalau berjalan sesuai dengan sistem yang ada, pasti tidak akan ada kekurangan ataupun kesalahan lah ibaratnya. Kehilangan seperti itu kan maksudnya kesalahan ya. Gitu. Berarti bisa belajar tentang sistem akuntansi. Nah, yang harus diperhatikan lagi nanti kalau misalnya kalian punya data nih, tapi contoh seperti tadi Rahma tentang akuntansi aset tetap. Berarti nanti Rahma harus dari sekarang mulai belajar lagi tuh, buka-buka lagi tentang metode penyusunan aset tetap gitu. Karena kan itu yang lalu-lalu kan, jadi takutnya lupa, nah mulai dipelajari lagi karena nanti pada saat tugas akhir itu misalnya penunjukannya meskipun misalnya pakainya gampang saja, tapi kan harus tahu kan. Juga dengan yoga, misalnya nanti ngambil sistem akuntansi pengeluaran kas, berarti nanti harus tahu simbol-simbol kualitas, terus contoh sistem akuntansi pengeluaran baik, pengeluaran kas yang baik seperti apa, lalu apa kalian sebenarnya seperti apa, nah itu harus belajar lagi adanya kan di pelajaran sistem kas di atas sistem akuntansi. Oh Miss, jadi lebih ke harus pelajarin semuanya ya Miss. Jadi aktiva tetap itu semuanya metodenya dipelajarin semua gitu ya Miss ya. Iya, Meskipun kita cuman satu doang yang diituin gitu Miss. Apa emang harus semuanya iya, gitu Miss? iya semua sama. Jadi misalnya kayak misalnya tentang akuntansi pekerjaan kan ada metodenya ada FIFO, LIFO, average. Iya. Meskipun sama gitu, tapi kan bisa juga ditanya sedikit tentang apa bagian dari pengetahuan aja. Nah, tapi yang dimasukin di situnya seandainya dia mau persediaan Vivo aja gitu bisa atau emang harus tiga-tiganya dibuatkan gitu Miss? Enggak, kalau di bab 4-nya cukup tentang FIFO aja, tapi di Oh, bab 2-nya harus secara umum ada 3 oh, metode. oh jadi Nah, cuman umumnya doang penjelasannya gitu ya Miss ya. Yang selanjutnya baru mendetail gitu ya Miss. yang mendetailnya Di itu 4. cukup kamu dan menguji yang ditanya di saat sidang. Jadi siapin diri aja gitu, jangan semuanya ditulis di bab 2 gitu. Bab 2 secara umum aja ada FIFO, LIFO, average, cara siapa udah. Oke Miss. Oke, Makasih Miss. oke, ya sama-sama. Oke, saya jelasin dulu ini tentang Terima kasih Miss. ya penulisan ya. Udah tampak di layar kalian penulisannya di PDF. Agak buram sih Miss. Bisa izin. Siap.
Aduh, berisik amat sih itu. Miss mau tanya juga. Kalau seandainya kan tadi aktiva penyusutan aktiva tetap itu kan ada harga jualnya gitu ya Miss ya, harga belinya gitu bukan ya Miss ya. Nah itu kalau ya kalau seandainya kita kan nggak tahu tuh harganya, maksudnya agak sedikit lupa gitu, nah dikira-kira gitu nggak ada buktinya nggak apa-apa kayak gitu kan Miss atau gimana? Datanya terbuknya nggak punya. Enggak, itu soalnya kayaknya barang-barangnya juga barang-barang yang lama gitu Miss, yang 10 tahun gitu, yang 5 tahun lalu gitu. Ya malah nggak masalah, yang Nggak masalah. penting ditanya aja dulu. Oke. Jangan menduga dahulu, siapa tahu kan sebenarnya dia punya data ya kan. Iya. Juga sama aja kan gitu, coba ditanya. Iya, maksudnya seandainya ditanya ke yang penjaganya yang dahulu cuman nggak ada buktinya, itu nggak masalah kan Miss kalau kayak gitu, dia tahu cuman nggak ada masalah gitu. Dilihat aja Oke. misalnya ya di apa namanya kira-kira nilainya berapa gitu, tapi kalau ada buktinya atau ada catatannya dari bagian apa, itu mungkin Iya, pengurusnya yang sebelumnya. Oke Miss, ya terima kasih Miss. Oke, nah untuk sistematika penulisan ini sendiri ada 3 macam, 3 bagian, ada bagian awal dan akhir. Bagian awal ini mulai dari sampul luar, dari contohnya ya. Nanti saya kasih contoh salah satu buku akhir juga. Ini ada judulnya, masih Paulo dan lalu ada halaman akhir, ini ada judul tugas akhir, lalu ada nama kalian, ada nama besertaan dosen ini. Nah, penting. Pak, kalau nanti kalian tidak nggak ada dosen, nggak ada tanda tangan dosen ini, itu bisa dianggap kalian sidang tapi belum di ACC. Jadi jangan sampai tidak ada tanda tangan dosen ini. Terus ada bimbing saat baik online maupun offline. Nah, untuk nama dan tanda tangan dengan konstitusi program direktur itu ini nanti kalau misalnya terus nanti ada perbaikan, nah perbaikan ya juga itu kapolri dan direktur. Ini nanti setelah kalian pasangan aja antara disiapkan oleh BAA. Pada saat kalian yang berarti itu sudah pernyataan bebas pelajar. Ya, pada saat kalian membuat tugas akhir ini diharapkan kan ini adalah hasil karya kalian sendiri. Jadi jangan sampai kalian mendiskusi atau menjiplak karya orang lain gitu dan menyatakan bahwa itu adalah karya kalian. Jadi ini dibuat surat sampai 2000 ya. Jadi harus ada sertifikat, tidak ada, jadi tinggal kalian kalau ternyata karya yang kalian buat ini sertifikat,
Jadi abstrak ini untuk yang terbaru ini dibagi dua, ada dalam materinya, ada abstrak dan jadi abstrak itu ringkas, jadi biasanya satu halaman gitu ya. Jadi di dalamnya lalu gerakan terbaris satu satu dan 12 ada bahasa asing dalam bahasa Indonesia ya. Lalu juga pasti paragraf pertama membuat Indonesia pertama, kemudian dua dan ketiga memuat hasil. Jadi kemudian di dalam abstrak harus ada kata kunci. Contoh tadi misalnya tentang penggunaan PPh 21 atas tentang pada PPh. Kata kuncinya aja. Kita kalau di pajak itu bahasnya tentang pelaporan, berarti kata kuncinya itu dan itu per kata. Jadi dia sampai 5 kata yang setelah ini judulnya itu namanya dalam Oh. di paragraf pertama tentang tujuan Tar dulu gue lagi nge-zoom.